nggak pernah ngerasa cantik masalahnya. Yang ngomong kayak gitu tuh orang lain. Setiap kali ditanya aku selalu kayak ngerasa sih biasa aja. Ya kayaknya masih banyak orang yang jauh lebih cantik deh, apalagi di dunia ini. Kayak kalau kita pergi keluar sana, kayaknya fisik bukanlah segalanya dan bukan tandingannya ya. Jadi ya itu mungkin perspektif orang, karena kan cantik relatif, dan yang menurut kita cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Pernah insecure mungkin Kak Wilona sampai ada di titik ini sekarang kayaknya semua perempuan main kayak kamu. Pernah nggak insecure? Insecure sih belum pernah sih, karena ya aku lumayan orangnya positive thinking. Soalnya dari kecil mamaku selalu ngajarin bahwa dalam hidup jangan pernah ngandelin fisik, karena katanya fisik bisa luntur, kita akan tua juga pada waktunya, dan di atas langit selalu masih ada langit. Jadi jangan pernah ngerasa kamu yang paling cantik di dunia ini. Makanya dari kecil aku selalu ngerasa bahwa aku harus bekerja keras dan berdoa keras supaya aku bisa berada di titik-titik yang aku inginkan tanpa ngandelin fisik. Tapi dibilang Wilona cantiknya nggak pernah gagal, gimana mungkin tanggapannya? Makasih. Gimana kayaknya style apa aja pantas gitu di Kak Wilona sendiri? Enggak juga lah, sebenarnya kan style aku tuh simpel-simpel aja, nggak terlalu neko-neko dan glamour atau berlebihan gimana. Aku suka pakai sesuatu yang nyaman buat aku, sesuatu yang membuat aku terlihat pede, itu yang paling penting. Jadi ya simpel aja lah. Investasi juga untuk tubuh sekarang, suka olahraga, makan sehat gitu ya. Kalau olahraga itu emang udah dari dulu aku suka, karena kan pertama artis juga kita punya tanggung jawab dengan fisik kita, dengan pekerjaan kita, ya kan kita dituntut untuk selalu tampil prima, terutama di peran-peran tertentu. Kadang-kadang kita butuh ekstra olahraga dan buat sehat juga kalau menurut aku, karena bakal ngerasain kok bedanya kalau kita olahraga dan nggak olahraga. Dan kan kalau di Jakarta jarang olahraga, pasti mostly cuma naik mobil, naik motor, nyampe di tempat. Nggak mungkin yang kayak di Jepang 10.000 langkah gitu-gitu kan nggak mungkin. Jadi ya aku selalu nyempetin buat menggerakkan badan gitu. Ini udah body goals kemudian atau ada goals yang lain untuk? Dibilang body goals banget sih kayaknya ya belum lah, masih harus lebih toning badannya. Kenapa emang harus toning? Aku pengen lebih eksotis gitu? Enggak dong. Lebih toning tuh maksudnya kayak lebih kenceng, jadi tetap kurus tapi juga nggak yang lembek-lembek gitu. Terus apa lagi ya, mumpung masih muda kayak aku pengen coba segala olahraga aja, mumpung badan aku masih kuat dan ya fisik aku masih memadai lah. Terus kemarin juga sebelum syuting mungkin sempat jalan-jalan juga, puasin dulu sebelum kembali lagi ke dunia acting nih Kak Wilona. Yang aku ke Misol. Ya aku sempat ke Misol, ke Papua, itu untuk diving trip. Jadi emang aku lagi menikmati masa-masa liburan, karena kan kalau udah syuting nggak mungkin bisa kemana-mana lagi. Sekarang comeback lagi acting Kak Wilona? Yes, aku lagi promo untuk sinetron aku. Baru syuting episode 1 dan promo, karena kayaknya udah banyak yang kangen banget aku tampil di layar kaca. Jadi ya udahlah, setelah vakum beberapa lama kita berikan sesuatu yang manis untuk fans-fans dan juga penonton di luar sana. Apa yang buat akhirnya memutuskan oke gue balik sebagai ratu sinetron ya dulu disebutnya, seperti apa? Enggak lah, masih banyak yang lain yang lebih panjang episodenya. Mungkin satu, sutradaranya itu yang emang udah 2 kali kerja sama bareng aku. Terus juga ceritanya aku suka, dan lawan mainnya juga semuanya yang aku udah nggak sabar pengen kerja sama bareng. Contohnya kayak Om Yadi Timo, terus Kak Ronaldo Stockhorst, kayak senior aku di bidang ini dari zaman dulu. Jadi kayak aku excited buat kerja sama bareng. Berarti kan bisnis sekarang disampingin dulu nih kan, berarti harus waktunya kurangin dulu nih. Bisnis kan udah berjalan, jadi aku nggak gitu pusing sih, karena udah running, udah ada timnya, dan emang aku mungkin lebih tinggal kalau ada break syuting, meeting atau misalnya meluangkan waktu buat online meeting, jadi so far aman. Nah ini makanya kebetulan aku mau lanjut meeting lagi. Jadi boleh ya. Mungkin sedikit apa nih? Kebiasaan burukmu ya, sampai kebiasaan burukmu apa sih? Suka ini kelepasin kuku. Jadi aku kalau nggak ada kutek itu suka kayak iseng banget mainin tangan aku terus, sampai kadang-kadang aku nggak sadar kayak kukunya aku kayak kayak gitu kalau aku lagi mikir, lagi kayak iseng. Makanya aku selalu berusaha untuk pakai kutek atau pakai sesuatu untuk nggak melakukan
kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan nggak boleh Nah, ditiru. katanya kebiasaan. Nah, Kak, kebiasaan menggigit 3 bagian tubuh katanya ya. 3 bagian tubuh apa tuh? Bibir, suka gigitin gitu. Itu kan kalau lagi greget gitu. Beda dong. Tapi pernah nggak sih, misalnya kan suka gigit-gigit salah satu bibir juga. Ya mungkin namanya manusia tuh kayak wajar ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita lagi apa kali lagi anxious atau kita lagi kepikiran sesuatu atau mungkin lagi greget apa mungkin gigit bibir ya wajar ya. Sampai berdarah pernah Kan nggak kita sih? sendiri gigit bibir kita sendiri. Sampai berdarah pernah nggak? Enggak sih, enggak yang sampai begitu, itu udah ekstrim ya, masokis itu namanya. Kalau gigit jari itu gimana? Dari kapan? Enggak gigit sih. Aku lebih yang kayak takut gigit jari banyak cacing-cacingnya kan. Iya, ntar cacingan. Tapi keganggu nggak sih, Kak Wilana mungkin keganggu nggak sih sama apa namanya kebiasaan itu? Udah berhenti sampai sekarang atau gimana? Udah sebagian udah berhenti lah, udah better lah. Apa nih jangan bilang kebiasaan baik nih, kebiasaan buruk. Apa? Iya, astaga. Menurut aku sesama cewek nggak boleh membanding-bandingkan karena semua cewek itu cantik. Dan menurut aku kecantikan fisik itu tidak akan ada habisnya kalau dibandingkan. Lebih baik kita berfokus ke hal lain yang positif dan juga pada akhirnya kita nggak bisa bikin semua orang mengakui kecantikan kita atau bilang kalau kita tuh yang paling cantik karena kan ujung-ujungnya tergantung bagaimana orang lain melihat. Yang menurut kita cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Jadi ya udahlah, biarinlah orang mau beranggapan apa. Kalau aku menurut aku kan kakak tuh cantik banget ya, tapi banyak orang yang bilang kakak tuh cantiknya filter doang. Tuh menanggapinya gimana sih kak? Ya gimana ya? Kalau aku sih namanya di sosmed disediakan, maksudnya filter-filter, disediakan sesuatu yang istilah kata tools-tools yang ada di platform sosial media itu namanya anak muda ya kita mah iseng-iseng aja, pakai-pakai aja for fun dan menurut aku selama itu tidak menyakiti siapapun, it's fine. Karena aku juga nggak mau yang kayak bilang kayak oh semua anak-anak muda nggak boleh ya pakai ini, nggak boleh pakai filter, nggak boleh coba sosial media ini karena itu adalah masa muda kalian. Lakukan aja apapun yang kalian mau pakai apapun terserah. Ya yang penting tergantung pribadi kita aja, kayak jangan terlalu ditanggepin, jangan terlalu yang kayak dibaperin karena komentar-komentar orang pasti akan selalu ada aja. Berarti nggak ngambil pusing ya Kak sama komentar-komentar itu ya? Enggak ngambil pusing, malah kalau bisa aku mau cari lagi yang mana nih filter, aku mau pakai filter-filter yang aneh-aneh. Terganggu juga dengan komenan orang ya berarti. Aku nggak terlalu terganggu sih karena bagi aku dari aku kecil kan aku emang udah ada di bidang entertainment yang dimana pasti ada konsekuensi kerja dan konsekuensi kerja kan udah jelas pasti orang akan selalu berkomentar apapun tentang personal life kita, tentang pekerjaan kita, tentang karya kita. Jadi itu adalah konsekuensi menjadi seorang public figure. Tapi dibanding-bandingin gimana Kak? Kalau dibanding-bandingin gitu kesel gak sih? Yang kayak tadi aku bilang, aku sih nggak kesel, cuma alangkah baiknya kita semua tetap memberikan hal-hal yang positif ya antara satu sama lain, jangan terlalu banyak membandingkan karena pada dasarnya setiap orang itu cantik dan spesial. Mereka mempunyai kecantikannya masing-masing, mempunyai spesialnya masing-masing. Ngomong-ngomong soal personal life, banyak orang yang bilang katanya Apa nih? Nggak kelar-kelar, aku udah mau cabut. kakak katanya ada pacar baru dan itu ada nggak sih rencana untuk ditunjukin di sosial media? Kata siapa sih? Semua orang mah selalu begitu. Doain aja. Kak mungkin gigit jari sendiri. Ini masih Tapi gigit jari itu bisa ngefek gak sih? Mikir jadi cepet atau gimana mungkin? ini otak langsung lancar banget ini. Gigit jari kayak gimana sih Kak mungkin? Oke, siap. Enggak lah, udah. Ya. Udah. Jadi langsung mikir, cepet mikir gitu Kak. Kalau masalah lagi bete atau lagi mikir tuh gigit-gigit jari. Enggak. Ya emang kebiasaan buruk aja ya. Ini ada kalian ntar lagi jatuh nih. Enggak aman dong. Untuk di hubungan Maka nggak ada got. sekarang udah lebih private ya kak? Aku dari dulu juga private sih, tapi kan namanya dulu kan mungkin pernah berpacaran dengan public figure, ya mungkin tanpa disadari kayak tersorot dan lain-lain, terus juga masa muda memposting-posting. Kalau sekarang ya kan lebih fokus ke diri sendiri, kerjaan, karya. Tapi sebenarnya kakak udah ada pacar baru belum sih yang kenapa nggak mau diekspos? Saat ini aku bener-bener lagi fokus dengan pekerjaan aku, bisnis aku, dan kayak kehidupan aku, liburan sama teman-teman, liburan sama keluarga gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu aku pusingin.
Udah kalian mau sampai keluar situ apa? Kenapa? Iya, karena kan sebenarnya intinya gini, sendiri atau kita bersama siapapun, ujung-ujungnya kebahagiaan dan menikmati hidup itu nggak bergantung dengan pasangan atau orang lain gitu. Oke, siap. Thank you ya Kak Wiluna ya. Makasih Kak Wilo.